Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Lord of War. Film ini bercerita tentang seorang pria yang menjadi bandar senjata ilegal bahkan sudah mendunia. Berawal dari kehidupannya yang serba pas-pasan, membuat pria ini tergerak dan terinspirasi menjadi bandar senjata. Lantas, kisah hidupnya pun tak berjalan selalu mulus. Dia harus dikejar-kejar oleh Interpol setiap saat. Namun di balik itu, dia juga di-backing oleh para penguasa dunia yang licik. Lantas, bagaimanakah kisah hidupnya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan seorang pria bernama Yuri Orlov. Ia berasal dari keluarga imigran Ukraina yang pindah ke Amerika dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, realitanya adalah mereka hanya bisa bertahan hidup dengan susah payah dari usaha restoran yang mereka miliki di daerah Brighton Beach. Yuri bekerja sebagai pelayan sementara adiknya Vitali bertugas sebagai koki di restoran keluarga tersebut. Tidak hanya keluarga Orlov yang tinggal di daerah ini, terbukti bahwa kota ini juga dihuni oleh mafia Rusia yang hidup dalam gaya kriminal. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika setiap hari terjadi keributan dan tindakan kriminal di sekitar mereka. Suatu hari, Yuri secara langsung menyaksikan keributan ini terjadi di sebuah restoran hotel yang berdekatan dengan restoran keluarganya. Namun mafia tersebut memiliki pengalaman yang cukup, sehingga ia segera melindungi diri dan berhasil membalas tembakan mereka. Pengalaman mengejutkan ini membuat Yuri Orlov berpikir untuk lebih mendalami dunia perdagangan senjata mafia. Yuri kemudian mengikuti ayahnya ke sinagog pada hari Sabat. Namun bukan untuk beribadah, tetapi untuk mendekati teman ayahnya yang bernama Eli. Eli adalah seorang mafia yang terkenal sebagai penjual senjata di daerah tersebut. Melalui Eli, Yuri akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk menjual senjata Uzi dari Israel. Ini merupakan penjualan pertamanya, sehingga Yuri harus terlihat profesional. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mempelajari senjata tersebut dari buku panduan terlebih dahulu. Di satu titik, Yuri hampir saja kehilangan nyawanya karena antusiasme berlebihan dan teknik pemasaran yang agresif. Dengan kalung peluru sebagai simbol keberuntungannya, Yuri terus mengembangkan bisnis penjualan senjatanya kepada berbagai geng di kotanya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa uang yang lebih besar ada di pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengajak adiknya, Vitali, sebagai mitra. Awalnya Vitali ragu, tetapi Yuri berhasil meyakinkannya bahwa ini adalah bisnis yang dapat menghasilkan banyak uang. Akhirnya, Vitali setuju. Kemudian mereka pergi ke sebuah pameran senjata, bukan untuk membeli senjata, tetapi untuk bertemu dengan kenalan ayah mereka, Simon, yang merupakan seorang pengusaha senjata berpengalaman. Namun, saat mereka mencoba mengajukan proposal bisnis, Simon dengan sombong menolak dengan alasan tidak ingin berbisnis dengan amatiran. Penolakan itu tidak membuat Yuri menyerah. Pada tahun 1982, ia mencari peluang lain dengan pergi ke Lebanon. Di Lebanon, Yuri menemukan banyak senjata bekas tentara Amerika yang ditinggalkan setelah Perang Lebanon. Senjata-senjata ini dijual secara besar-besaran, memungkinkan Yuri untuk memperoleh keuntungan dengan menjualnya kembali. Tentu saja Yuri juga harus memberi sogokan kepada beberapa petinggi militer untuk mendapatkan senjata-senjata ini. Dengan waktu, bisnis Yuri semakin berkembang pesat. Seiring berjalannya waktu, bisnis Yuri semakin berkembang pesat dan ia berhasil memasarkan senjata-senjata tersebut ke berbagai daerah konflik, termasuk di Asia dan bahkan Afghanistan. Meskipun hal ini dilakukan dengan harga yang tinggi dan bisnisnya semakin banyak terkait dengan konflik berdarah. Dalam waktu 2 tahun, bisnisnya telah mencapai 8 dari 10 zona perang di seluruh dunia. Untuk memudahkan mobilitasnya, Yuri telah menyiapkan beberapa paspor palsu dan uang sogokan dengan mata uang yang sesuai dengan negara-negara di mana ia berbisnis. Suatu hari, ketika sedang berlayar membawa senjata menuju Kolombia, Yuri mendapat kabar dari salah satu agennya bahwa Interpol akan melakukan pemeriksaan. Kabarnya Interpol akan memeriksa kapal Crystal. Interpol yang dimaksud akhirnya mendekati kapal agen tersebut dan mereka menyarankan agar mengganti nama kapal dengan nama
Kono yang terdaftar sebagai kapal sayuran. Tanpa banyak waktu, Yuri segera memerintahkan anak buahnya untuk mengecat ulang nama kapal dan mengganti benderanya menjadi bendera Belanda. Sayangnya, seorang agen bernama Jack tetap merasa curiga dan memaksa naik ke kapal untuk melakukan pemeriksaan. Untungnya, Yuri selalu antisipatif dan telah menimbun senjata-senjata di antara kentang busuk. Namun masalah tidak hanya terjadi selama perjalanan. Setibanya di tujuan, pembeli senjatanya yang merupakan anggota kartel narkoboy hanya bersedia membayar dengan kokain. Yuri tentu saja tidak puas dengan tawaran tersebut karena ia bingung akan menempatkan kokain tersebut di mana dan bagaimana mengubahnya menjadi uang. Pimpinan kartel tersebut menjadi marah dan menembak Yuri agar tidak semakin memperumit masalah. Yuri akhirnya setuju untuk menerima kokain tersebut. Dari situlah mereka menjadi terbiasa memakai kokain di setiap rutinitasnya. Vitali yang mulai kecanduan bahkan berani kabur, ternyata Vitali kabur hanya untuk menikmati 1 kilogram kokain dan bersenang-senang bersama wanita. Melihat adik yang kecanduan, Yuri terpaksa mendaftarkan pada pusat rehabilitasi. Vitali tampak sangat sedih ketika harus berpisah dengan kokainnya. Akhirnya sebelum berpisah, Yuri memberikan satu hisap dan menyuruhnya untuk segera keluar dari mobil. Dalam perjalanan pulang, tak sengaja ia melihat poster iklan idolanya, yaitu Ava yang merupakan seorang model terkenal. Yuri pun merencanakan pemotretan palsu dengan bayaran $20.000 hanya demi membuat momen pertemuan dengannya. Dari sanalah mereka berkenalan dan Yuri memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat Ava terkesan. Yuri mulai banyak berbincang dan sepertinya Ava tertarik dengan latar belakang Yuri yang mengaku sebagai pembisnis transportasi. Kedekatan antara Yuri dan Ava berlanjut, dan tidak lama setelah itu Ava menjadi istri Yuri. Pada hari bahagia pernikahan mereka, orang tua Yuri hadir tetapi mereka sama sekali tidak tahu pekerjaan sebenarnya dari anak mereka. Bagi mereka, Yuri adalah seorang pembisnis transportasi yang bahagia bersama Ava, dan pasangan ini hidup dengan penuh kebahagiaan, bahkan memiliki seorang anak. Namun di sisi lain, bisnis senjata Yuri semakin merosot karena kekurangan suplai senjata untuk dijual. Kebangkrutan ini sebenarnya sudah terjadi sebelum Yuri mendekati Ava, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk membiayai hidup glamor Ava. Untungnya ada harapan ketika berita tentang runtuhnya Uni Soviet menyebar pada tahun 1991. Hal ini berarti ada banyak senjata yang dapat ia beli dan jual kembali. Beberapa hari kemudian Yuri pergi ke negara asalnya Ukraina untuk menemui kenalannya bernama Dimitri, seorang mayor jenderal dan mantan anggota Tentara Merah. Dimitri memiliki banyak gudang persenjataan yang tidak terpakai yang tadinya disiapkan untuk perang. Yuri sangat cerdik dalam pendekatannya, datang bukan hanya sebagai pembeli, tetapi juga berusaha untuk mendekati hati Dimitri. Semua ini dilakukan dengan tujuan agar Dimitri tidak menjual senjata-senjatanya kepada pembeli lain. Pasalnya, momen akhir perang seringkali menjadi waktu di mana senjata-senjata dijual dengan harga murah, sehingga para pebisnis bersaing untuk mendapatkannya. Dimitri, sebagai mayor dengan banyak persediaan senjata pada saat itu memiliki potensi besar untuk menjual senjata-senjata ini. Di salah satu gudangnya saja ada sekitar 40.000 pucuk senjata AK-47 dan di gudang-gudang lainnya terdapat berbagai persenjataan seperti ranjau, mortir, rudal, bahkan tank baja yang terparkir di lapangan. Ketika kesepakatan hampir tercapai, secara mengejutkan datanglah Simon yang sebelumnya merendahkan Yuri dengan menyebutkan amatiran. Ternyata Simon juga datang dengan tujuan yang sama, yaitu untuk membeli persediaan senjata milik Dimitri. Simon terlambat dalam usahanya karena Dimitri sudah sepakat untuk hanya berbisnis dengan Yuri. Kali ini dunia tampaknya berbalik karena Simon yang meminta kerjasama dengan Yuri dengan senyum jahatnya. Namun Yuri menolak tawaran tersebut dan bahkan menyebut Simon sebagai seorang amatir. Persaingan di dunia perdagangan senjata semakin memanas. Yuri terus membawa persenjataan termasuk helikopter perang dan mendapatkan kunjungan dari beberapa anggota Interpol yang dipimpin oleh Jack Valentine.
Sepertinya Jack sudah mencurigai Yuri sebagai seorang mafia penjual senjata, tetapi ia belum memiliki cukup bukti untuk menangkapnya. Dimitri pun sangat khawatir karena ia bisa terseret jika Yuri ditangkap dengan tuduhan penjualan senjata militer. Yuri sendiri tampak sangat santai karena ternyata ia telah menyiapkan dokumen palsu yang menyatakan bahwa helikopter tersebut akan digunakan untuk misi kemanusiaan di daerah bencana Faso. Namun Jack tidak mudah ditipu karena melihat roket helikopter yang ada di sana. Namun Yuri sangat cerdik. Ia juga telah memasukkan dokumen roket untuk keperluan lain. Sehingga sekali lagi ia berhasil menghindar. Tak lama kemudian Yuri melihat Simon mendekati Dimitri, tetapi Simon segera pergi dengan ekspresi kecewa. Ternyata ini sudah terjadi beberapa kali. Simon telah memberikan tawaran yang sangat menggiurkan. Namun Dimitri tetap menolak karena ia merasa sangat nyaman berbisnis dengan Yuri. Yuri selalu bersikap baik, bahkan saat itu ia memberikan bonus berupa mobil mewah miliknya sebagai bonus. Namun setelah kejadian itu hal yang tak terduga berlangsung. Mobil Dimitri tiba-tiba meledak bersama dengan nyawa Dimitri sendiri. Kematian Dimitri menyebabkan senjata-senjata Ukraina yang tersisa dicuri dan menghilang, kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Yuri dengan satu kapal penuh senjata yang masih tersisa memutuskan untuk pergi ke pasar besar di Afrika. Di Afrika saat itu terdapat 11 konflik yang menjadi sumber bisnis bagi para penjual senjata. Yuri pun tidak ingin melewatkan peluang ini dan memulai bisnis dengan diktator Libya, yaitu Andre Baptist. Andre dikenal sebagai seorang diktator yang sangat kejam, bahkan tidak ragu untuk membunuh bawahan-bawahannya jika tidak disiplin. Ternyata anaknya juga memiliki sifat yang sama kejamnya. Dengan senjata mini AK-47-nya, ia dengan bebas menembak siapa saja di jalanan. Dengan kepintarannya dalam memikat hati pelanggan, Yuri dengan mudah memperoleh kepercayaan dari Andre. Namun sekali lagi ia tidak menerima pembayaran dalam bentuk uang, melainkan berlian yang sangat berharga. Menjual berlian tidak sesulit seperti menjual kokain, terutama karena harganya yang sangat mahal. Berkat pendapatan dan berlian tersebut, kini ia dapat tinggal di rumah yang lebih besar dan mendukung istrinya dalam menjadi seorang kolektor lukisan mahal. Namun, perdagangan senjata mulai mengalami kemunduran seiring dengan banyaknya negara yang mencari jalan menuju perdamaian. Pendapatan Yuri terkena dampaknya dan ia hampir menghadapi kebangkrutan sekali lagi. Selain itu, Yuri harus kembali berurusan dengan Jack yang masih memburunya. Jack berhasil menyusun kembali dokumen-dokumen jual beli senjata yang ditemukan dari tempat sampah di rumah Yuri. Dari sobekan-sobekan tersebut, Jack menemukan jadwal pengiriman senjata yang kemudian ia gunakan untuk menggagalkan pengiriman senjata ke suatu daerah. Dalam kejadian singkat itu, saat Yuri sedang dalam penerbangan, sebuah jet tiba-tiba memberikan peringatan tembakan karena Yuri menolak untuk mengizinkan pilotnya untuk mendarat di bandara terdekat. Yuri berusaha untuk menghubungi pembeli yang merupakan seorang petinggi militer. Tetapi sayangnya, pembeli tersebut tidak bisa memberikan bantuan karena sedang sibuk dengan urusan penting. Mendarat di bandara bukanlah pilihan yang aman karena akan seperti menyerahkan diri dengan membawa ratusan senjata sebagai barang bukti. Akhirnya Yuri mengambil keputusan nekat dengan memerintahkan pilotnya untuk mendarat di sebuah jalan tanah yang berada tepat di bawah pesawat. Pendaratan ini hampir saja menewaskan beberapa warga lokal karena ternyata jalan tersebut adalah jalanan umum yang digunakan oleh warga setempat. Meskipun pilotnya melarikan diri, Yuri tetap tinggal di sana dan membagikan seluruh senjatanya kepada warga lokal yang ada di sekitar. Mereka terlihat sangat senang dan datang berbondong-bondong untuk mengambil berbagai jenis senjata sesuai keinginan mereka. Yuri mengalami kerugian besar dalam kejadian tersebut. Tetapi di sisi lain, dia merasa tidak memiliki pilihan lain selain berusaha menghindari Interpol yang mungkin datang dengan bukti untuk menangkapnya. Dalam hitungan jam, semua senjata habis diperebutkan oleh warga setempat. Sehingga ketika Interpol tiba, mereka tidak menemukan apa-apa kecuali satu butir peluru yang Yuri klaim sebagai peluru senapan berburu. Sekali lagi, Yuri berhasil lolos dari jerat hukum.
Namun, selain kehilangan senjata, sialnya pesawatnya juga dicuri oleh warga setempat yang membongkarnya untuk dijual sebagai besi bekas. Kesialan Yuri belum berakhir sampai di situ. Ketika dia tiba di hotel, ternyata Andre telah menangkap Simon sekali lagi. Simon mencoba menawarkan kerjasama dengan harga tinggi kepada Andre. Tetapi seperti biasanya, Yuri sudah berhasil mendapatkan hati Andre. Akhirnya berkat bantuan Andre terungkap bahwa kematian Dimitri sebenarnya adalah ulah Simon yang awalnya mengincar Yuri. Yuri tentu merasa sangat murah dan Andre memberikan kesempatan untuk membalas dendam dengan menembak Simon. Untuk pertama kalinya dengan bantuan Andre, Yuri menembak Simon hingga tewas. Seminggu kemudian, ketika Yuri pulang ke rumah, Ava tiba-tiba terlihat berubah. Setelah ditanyai, Ava akhirnya mengungkapkan bahwa sehari sebelumnya ia didatangi oleh Jack yang memberitahunya bahwa Yuri sebenarnya adalah seorang penjual senjata ilegal. Yuri berusaha menutupi hal ini dengan menyebut Jack sebagai seorang politikus yang tidak perlu dipercaya lagi. Namun Ava tidak begitu saja percaya kepada Yuri, terutama setelah melihat berita tentang perdagangan senjata ilegal di televisi. Menurut Ava, apakah itu ilegal atau tidak, yang jelas menjual senjata adalah tindakan yang salah dan memiliki dampak yang sangat buruk bagi orang lain. Dia ingin Yuri menghindari tindakan yang salah ini dan menjelaskan bahwa semua yang ia butuhkan sudah ada, dan akan lebih baik jika Yuri berhenti dari perdagangan senjata ilegal. Pada akhirnya Yuri memutuskan untuk mengakhiri sepenuhnya bisnis penjualan senjata. Ia tidak lagi melakukan perjalanan ke luar negeri dan sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah. Menjalankan bisnis ekspor kayu antar negara hanya dengan menggunakan telepon. Meskipun untung yang didapatnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bisnis sebelumnya, Yuri bersabar dan menjalankan bisnis ini dengan lancar. Jack yang terus-menerus mencoba menyadap telepon Yuri akhirnya menyerah karena setiap percakapan yang disadap semuanya terkait dengan nomor perusahaan kayu yang legal. Namun suatu hari, tanpa pemberitahuan sebelumnya, Andre dan anaknya tiba-tiba datang setelah melakukan pertemuan dengan PBB. Ternyata mereka ingin melakukan pesanan senjata lagi karena selama Yuri berhenti, Andre tidak bisa mendapatkan pesanan yang sesuai dari penjual senjata lain. Meskipun Yuri awalnya menolak, Andre segera menawarkan sogokan berupa berlian yang sangat besar dan memberi tawaran sangat menguntungkan untuk transaksi-transaksi ke depan. Kembali ke dalam bisnis setelah 6 bulan berhenti total, Yuri mencoba memberikan alasan kepada Ava bahwa ia akan pergi ke luar negeri untuk bisnis kayu. Namun Ava tidak lagi percaya padanya. Dia memutuskan untuk mengikuti suaminya yang kemudian membawanya ke sebuah kontainer yang tidak terpakai. Ketika Yuri pergi, Ava mencoba membuka kontainer tersebut dan setelah beberapa percobaan dia berhasil membuka gemboknya dengan kode yang ternyata adalah tanggal ulang tahun anak mereka. Ava sangat terkejut saat melihat apa yang ada di dalam kontainer itu. Di sana terdapat berbagai sampel senjata berbagai jenis, serta paspor dengan nama-nama yang berbeda. Ava baru menyadari bahwa selama ini tempat yang sering dijelaskan Yuri sebagai kantornya sebenarnya adalah tempat ini. Sebelum berangkat ke bandara, Yuri bertemu dengan adiknya, Vitali, yang kini telah pulih dari masalah narkoboy dan kembali bekerja sebagai koki di restoran keluarga. Yuri ingin agar Vitali bergabung kembali untuk pergi ke Afrika Barat sebagai asisten, karena situasi di sana sedang sangat kacau. Awalnya Vitali menolak karena ia ingin menjalani kehidupan yang lebih serius bersama pacarnya. Namun Yuri memberikan tawaran yang tak mungkin ditolak oleh Vitali, yaitu jumlah uang yang sangat besar. Yuri hanya meminta agar Vitali bergabung untuk sekali ini saja, dan setelahnya ia bisa berhenti. Tawaran ini membuat Vitali akhirnya setuju untuk membantu kakaknya dalam rencana berbahayanya di Afrika Barat. Kedua saudara, Yuri dan Vitali, akhirnya tiba di Afrika dan diantar oleh anaknya Andre menuju ke daerah barat. Ternyata senjata-senjata yang dipesan oleh Andre adalah untuk kelompok pejuang kebebasan yang dikenal sebagai Revolutionary United Front. Setelah tiba di sana, Yuri mulai melakukan transaksi dengan pemimpin kelompok itu. Sementara Vitali mencoba mengamati keadaan sekitar. Saat itulah kekejaman para pejuang kebebasan RUF terlihat dengan jelas di depan mata Vitali. Tanpa alasan yang jelas, seorang ibu dan anaknya dibantai secara sadis hingga tewas di tempat.
Kejadian mengerikan itu membuat Vitali shock seketika, dan ia segera mengganggu transaksi yang sedang dilakukan oleh Yuri. Ia kemudian menjelaskan bagaimana akibat dari penjualan senjata-senjata ini kepada kelompok Roof. Sudah pasti mereka akan menggunakan senjata tersebut dengan sadis untuk membunuh dengan seenaknya. Vitali dengan putus asa mencoba menyarankan agar membatalkan transaksi tersebut. Namun Yuri menolak, mengatakan bahwa apapun yang dilakukan dengan senjatanya adalah urusan mereka yang telah membelinya. Yuri menyadari bahwa membatalkan transaksi bisa beresiko dan nasib mereka tidak akan aman. Meskipun Yuri memahami resikonya, ia tetap mempertahankan keputusannya. Merasa bahwa tidak ada jalan lain, Vitali nekat mengambil 2 granat dan mengajar anaknya Andre agar pingsan dan tidak terkena ledakan. Ia melemparkan salah satu granat ke truk pengangkut senjata tepat di hadapan kakaknya. Akibat perbuatannya, Vitali tewas diserang oleh anggota Roof. Mereka hanya mau membayar separuh dari perjanjian awal karena situasinya telah berubah. Setelah senjata yang tersisa terjual, kenyataan menghantam Yuri seperti pukulan keras. Pembantaian dimulai di mana-mana dan para pejuang Roof menggunakan senjata tersebut dengan seenaknya. Kehilangan saudara dan bayaran yang mereka janjikan terasa tidak cukup untuk membuat Yuri merasa sedih. Dan pihak bandara mendeteksi adanya peluru di peti mati Vitali, yang akhirnya mengakibatkan pemanggilan Yuri oleh pihak keamanan bandara yang juga berhubungan dengan Interpol. Dalam sisi lain cerita, istri Yuri, Ava, memutuskan untuk pergi dari rumah bersama anak mereka. Tidak hanya itu, bahkan orang tua Yuri sendiri tidak lagi menganggapnya sebagai anak mereka, terutama karena perilaku Yuri yang telah melampaui batas dan bahkan menyebabkan kematian adiknya. Yuri akhirnya berhadapan lagi dengan Jack. Dan kali ini, Jack sangat senang karena telah mengumpulkan semua bukti yang diperlukan untuk menjerat Yuri. Ternyata Ava telah melaporkan kontainer milik Yuri yang berisi banyak bukti tentang perdagangan senjata. Dengan bangganya, Jack mengancam Yuri bahwa tindakan-tindakan yang telah ia lakukan selama ini akan mengakibatkan Yuri di penjara seumur hidup. Dan ia tidak akan pernah bisa merasakan kebebasan lagi, termasuk melihat anaknya. Namun Yuri tampak tenang dalam situasi ini. Ia merasa bahwa kepalang tanggung, istri dan keluarganya sudah meninggalkannya, sehingga tidak ada lagi beban yang membuatnya takut jika harus dihukum atas perbuatannya. Namun Yuri dengan tegas menegaskan bahwa ia tidak akan diproses hukum atau dihadapkan ke pengadilan. Tak lama setelahnya semua perkataan Yuri terbukti benar. Jack didatangi oleh seorang petinggi yang meminta agar Yuri dibebaskan. Sudah menjadi kepastian bahwa banyak petinggi militer yang terlibat dalam bisnis Yuri, dan mereka tentunya tidak ingin terjebak dalam masalah hukum. Yuri hanya berperan sebagai perantara, sementara penjual sebenarnya adalah orang-orang dengan pangkat tinggi. Setelah kejadian itu di akhir film, Yuri terus melakukan bisnis penjualan senjata ke berbagai daerah konflik. Ironisnya senjata-senjata tersebut berasal dari negara-negara anggota PBB seperti Amerika, Inggris, Rusia, Prancis, dan Cina. Negara-negara ini diduga menjadi pemasok senjata terbesar dalam konflik-konflik tersebut. Dan ya, film pun tamat.